Oke, udah banyak yang join ya. Selamat pagi semuanya. Di hari ini kita mulai masuk ke materi pengajaran kita, yaitu masuk minggu kedua Cyber Security and Ethical Hacking. Ya, kelihatan semua ya. Oke. Oke, sebelumnya kita masuk ke Cyber Security dan Ethical Hacking. Nah, apa itu Cyber Security dan Ethical Hacking? Mari kita jelaskan satu-satu. Nah, overview-nya mungkin hari ini saya akan menceritakan sama kalian tentang yang namanya sejarah dulu, sejarah cyber security atau ethical hacking itu sendiri. Terus yang masuk kedua ada materi tentang CIA Triad. Ya, mungkin kalau kalian pernah nonton film CIA, nah ini bukan CIA yang itu ya. Terus ada security, functionality, and usability. Terus ada materi selanjutnya hacker classes, jadi pembagian-pembagian hacker itu seperti apa. Yang selanjutnya langkah-langkah yang akan kita ambil atau langkah-langkah yang digunakan pada saat melakukan ethical hacking. Lalu ethical hacking itu testingnya seperti apa, tipe-tipenya seperti apa. Oke, itu akan kita jelaskan hari ini. Oke, sejarahnya, sejarah dari cyber security sendiri. Nah, pertama ini tentang sejarahnya worm. Worm ini nanti sebenarnya sama seperti virus, eh, mungkin kalian membayangkannya virus seperti virus komputer, ada program jahat yang akan merusak komputer kalian. Nah, sejarahnya pada tahun 70-an yang namanya Robert Thomas, ini seorang peneliti ya, seorang peneliti di BBN Teknologi di kampus Massachusetts menciptakan yang namanya worm. Menciptakan yang namanya worm pertama untuk komputer. Nah, worm ini apa sih? Ya, worm sama, sifatnya seperti merusak data-data atau informasi yang ada di dalam komputer kita. Namanya creeper. Nah, namanya creeper ini dia merasuki atau menginfeksi komputer. Caranya apa? Caranya melompat dari satu sistem ke sistem lainnya gitu. Karena komputernya saling terhubung jaringan komputer. Nah, si wormnya ini tadi, si virus tanda kutip ini tadi bisa melompat dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang mana dia meninggalkan pesan yang namanya I'm the creeper, catch me if you can. Jadi dia seperti melakukan tantangan gitu. Lalu ada yang namanya Ray Tomlinson. Nah, ini dia pencipta email. Dia membuat replika program yang namanya The Reaper. Nah, ini first antivirus. Kita bilang first antivirus. Yang mana si The Reaper ini itu diciptakan untuk menghapus yang namanya atau menghilangkan yang namanya di Creeper ini tadi. Nah, itu sejarah dari cyber security. Jadi untuk menghilangkan ada yang namanya worm itu untuk melakukan kerusakan, ada yang namanya antivirus yaitu tadi untuk menghilangkan si virusnya. Nah, untuk sejarahnya sendiri mungkin nanti bisa kalian lihat tentang lebih lengkapnya lagi. Mulai dari pertama kali komputer diciptakan, mulai pertama kali komputer jaringan ada, terus siapa ethical hacker pertama, siapa hacking pertama, sejarahnya mulai dari kerusakan yang parah yang pernah dibuat oleh hacker dan sebagainya. Itu bisa kalian baca sendiri nanti. Nah, sekarang saya langsung masuk ke teori kita tentang hari ini tentang cyber security dan ethical hacking. Oke. Nah, kalau kalian bergerak di bidang keamanan jaringan, kalian bergerak di bidang security, kalian bergerak di bidang network security, kalian harus ingat yang namanya tiga ini. CIA. Singkatannya dari confidentiality, integrity, dan availability. CIA Triad. Nah, CIA Triad ini merupakan sebuah model atau desain yang menjadi pattern atau yang menjadi pakem sebuah perusahaan yang bergerak di bidang informasi data, bergerak di bidang pelayanan data-data penting kita, privasi data. Supaya apa? Supaya sistem yang mereka bangun, supaya sistem yang mereka buat itu menerapkan CIA ini. Adanya availability, adanya confidentiality, adanya integrity. Nah, tiga CIA ini tadi itu digunakan untuk melindungi nih. Melindungi information security, melindungi data-data yang kita punya. Melindungi informasi-informasi yang kita pribadi punya atau perusahaan kita punya. Nah, CIA Triad ini digunakan untuk melakukan pelindungan data tadi. Dari mana? Dari orang-orang yang tidak penting, dari orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses data. Apakah itu mengakses atau melakukan perubahan atau melakukan yang paling parah melakukan penghapusan data-data kita. Jadi
tiga ini itu digunakan untuk melindungi data-data kita. Dari orang yang tidak penting, dari perubahan data ataupun penghapusan data. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masuk ke pertama confidentiality. C, confidentiality-nya. Berbicara tentang confidentiality, ini berbicara tentang privasi dari sebuah informasi, keamanan atau privasi dari sebuah informasi. Merefer kepada acuan atau pakem yang kita gunakan untuk ini menghindari yang namanya kebocoran data atau kebocoran informasi kepada orang-orang yang tidak penting gitu atau tidak berkepentingan, orang ataupun sistem. Kalau kita bicara confident itu kan kalau bahasa Indonesia kan bersifat rahasia gitu, confidentiality, kerahasiaannya tinggi. Kalau kalian pernah ikut ujian negara kan ada catatannya confidential, nah itu kan penting gitu. Nah di sini juga informasi yang kita punya itu harus menerapkan yang namanya confidentiality. Supaya apa? Supaya data yang kita punya itu benar-benar sampai sama orang yang benar-benar berhak gitu. Data yang kita punya atau data yang kita miliki, informasi yang kita miliki tidak bocor kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, confidentiality juga tidak hanya terbatas pada pengamanan data, tidak hanya terbatas pada pengamanan informasi, tapi orang-orang di dalam yang melakukan sharing data tadi, yang benar-benar yang ada haknya, ada yang ada hak aksesnya, itu juga dilindungi. Oke. Jadi ya kalau bisa dibilang ini bukan hanya data di sebuah perusahaan, bukan hanya informasi di sebuah perusahaan yang harus kita lindungi, tapi juga orang-orang di dalamnya. Seperti misalnya data-data, seperti misalnya siapa sih yang megang data informasi ini? Nah, orang itu harus kita lindungi. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya misalnya kalau hal yang terburuk mungkin orangnya bisa diculik gitu kan, nanti ditanyai datanya. Orang-orang yang seperti itu harus kita lindungi gitu. Data-data pentingnya juga. Oke? Jadi itu yang pertama tadi confidentiality. Nah, standar measure-nya apa? Oke. Ukuran standarnya apa aja kalau misalnya kita akan menjalankan confidentiality? Yang pertama tentunya menerapkan password, baik itu di sistem yang kita bangun, di jaringan yang kita bangun, informasi yang kita punyai, data yang kita punyai, sebisa mungkin kita memberikan password. Supaya apa? Nah, passwordnya ini nanti kan akan diberikan hanya kepada orang-orang yang berhak saja. Jadi orang-orang yang tidak berhak nggak tahu mengambil data atau informasi tersebut gitu. Kalaupun mereka punya datanya, tapi kan mereka nggak bisa masuk, nggak ada punya passwordnya. Oke, sama seperti data encryption juga. Datanya harus dienkripsi supaya memang datanya ini, data yang dienkripsi ini, ya nanti kan untuk dienkripnya hanya orang-orang tertentu juga yang punya. Jadi nggak bebas semua orang punya datanya. Lalu ada yang namanya two-factor authentication. Nah, two-factor authentication ini sama seperti misalnya kalau kalian login ke dalam satu sistem, ke suatu network atau suatu aplikasi. Ketika kalian login, nanti ada masuk ke SMS kalian, masukkan kode-kode tertentu. Masuk ke mobile phone kalian, masukkan kode-kode tertentu. Nah, itu salah satu metode yang masuk ke dalam two-factor authentication. Masuk ke confidentiality juga. Ada yang namanya PGP, Pretty Good Privacy. Nah, ini kaitannya nanti mungkin ke minggu-minggu selanjutnya, yaitu penggunaan public key. Oke, hampir sama seperti penggunaan password, tapi nanti lebih lengkapnya lagi akan ke minggu-minggu selanjutnya. Lalu ada yang namanya biometric verification. Kalau password tadi kita mengingat suatu karakter khusus, angka ataupun huruf. Kalau biometric verification ini lebih ke apa yang kita punya. Seperti misalnya sidik jari, seperti misalnya retina mata, atau mungkin ada yang berupa suara kita. Oke, passwordnya itu kita ngomong sesuatu nanti akan diverifikasi oleh sistemnya. Nah, itu yang biometric verification. Lalu ada security token dan smart card. Nah, ini standar-standar penting yang ada di confidentiality. Kalau kalian ingin menerapkan suatu confidentiality di dalam sistem kalian. Oke, di dalam sistem atau di dalam jaringan yang kalian bangun. Lalu ada selanjutnya, setelah confidentiality ada yang namanya integrity. Ya, kalau kalian pernah PCA dulu, kalian pernah membaca janji mahasiswa, apa yang namanya integrity? Integritas, keaslian, atau kesahihan gitu. Jadi originalitas gitu, orisinilnya. Nah, sama di dalam informasi juga atau data, integrity refer kepada bagaimana kita memproteksi data, data atau informasi tadi dari orang-orang yang mau merubah data tersebut.
Oke. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan merubah data tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan integritas. Gimana caranya kita bisa melindungi data kita tersebut supaya tidak dirubah oleh orang lain, orang-orang yang tidak berhak. Sehingga datanya apa? Sehingga datanya tetap asli, sehingga datanya tetap benar-benar orisinil gitu. Nah, integrity measure yang dia digunakan meyakinkan atau memungkinkan bahwa data yang kita kirim dari satu komputer misalnya ke komputer lain, dari satu sistem ke sistem lain, nah di tengah jalan itu datanya tidak ada perubahan atau tidak ada alteration, tidak ada modification, tidak ada perubahan, pengurangan atau penambahan, itu termasuk ke alteration atau modification. Jadi ya memang benar-benar datanya itu asli gitu. Oke. Sama seperti kalau kita ingin mengirim paket dari Lagu Boti, kita mengirim paket kemana, orang tua kita misalnya ada di Medan, ya saya nggak mau paket yang saya kirim tiba-tiba di tengah jalan rusak, atau paket yang saya kirim di tengah jalan tiba-tiba isinya berkurang, atau ketika saya mengirimkan paket di tengah jalan ada barang-barang tertentu atau barang-barang asing yang ditambahkan ke paket saya tersebut. Nah itu kan kita tidak mau hal tersebut terjadi gitu. Nah, kalaupun memang datanya harus dirubah, suatu data atau suatu informasi harus dirubah, itu ada perjanjian khusus. Oke. Informasi atau data atau program yang akan dirubah itu harus ada perjanjian khusus. Kalau kita berbicara tentang kampus atau kita berbicara tentang dunia pendidikan, mungkin harus persetujuan rektor dulu datanya dirubah, harus persetujuan dekan dulu atau persetujuan kaprodi dulu datanya dirubah. Kalau kita berbicara tentang dunia perusahaan, dunia industri, mungkin harus ada dari pimpinannya dulu persetujuan, harus ada persetujuan dari CEO-nya dulu agar datanya bisa dirubah. Nah, persetujuannya pun tadi ya itu persetujuannya tetap harus ada integritasnya. Misalnya kita membuat di materai tertulis. Nah, materainya itu surat yang bermaterai tadi nggak bisa dirubah juga. Nah, itu kan harus integritas juga. Oke. Jadi tadi udah dua, confidentiality lalu integrity. Integrity apa aja sih? Misalnya standar measure-nya yang pertama ada cryptography checksum. Nah, cryptography checksum ini seperti kalau kalian mendownload sesuatu di sebuah website, ya mungkin kan udah pasti banyak dari kalian yang mendownload dari website, apakah itu software, apakah itu musik, apakah itu video, film dan sebagainya macamnya. Tapi apakah yakin kalian bahwa data yang kalian download itu tidak dirubah sama sekali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Nah, kalau website-website yang bagus, tempat download software yang bagus, biasanya mereka menyertakan yang namanya checksum. Ada kode-kode khusus gitu. Nah, kode-kode khusus ini di-generate dari file tadi, dari file atau informasi yang kita buat. Jadi kalau misalnya ada penambahan satu bit atau satu bit pun di dalam di dalam informasi atau data yang akan kalian download, software atau aplikasi yang akan kalian download, checksumnya tadi, kodenya tadi akan berubah. Satu bit saja berubah. Baik itu berkurang ataupun bertambah, satu bit di dalam file tersebut, checksumnya akan berubah. Nah, kalau kalian ketika mendownload lalu kalian cocokkan antara checksum yang sudah kalian terima dengan checksum yang diberikan oleh si pemberi software tadi. Kalau terjadi perbedaan berarti bisa kemungkinan terjadi software yang kalian miliki tersebut atau yang sudah kalian download itu disisipi oleh program-program jahat, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada yang namanya using file permission. Ya, tentu kalau kalian buat satu website, buat suatu jaringan, menggunakan yang namanya file permission. Supaya apa? Supaya informasi-informasi yang ada itu nggak bisa dirubah gitu. Hanya memang administratornya saja yang bisa merubah file. Hanya orang-orang tertentu yang diberi akses saja yang bisa merubah file. Tidak semua orang bisa merubah file. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan network operating center sama ruang server, nah ini harus ada yang namanya uninterrupted power supply. Jadi benar-benar datanya itu tidak bisa berubah karena kesalahan listrik atau karena kesalahan perangkat keras. Lalu ada yang namanya data backup. Nah, data backup ini penting. Jadi kita misalnya punya satu data, terus ada backupnya. Datanya sama. Jadi ketika kalian melakukan pengiriman data ke satu tempat, satu data yang kalian kirim, ternyata ada perubahan. Nah, kalian bisa membandingkan dengan data yang kalian punyai, data asli yang masih kalian punyai. Kira-kira ini datanya berubah atau tidak. Nah, itu harus ada yang namanya data backup, ada integrity. Nah, selanjutnya masuk ke yang terakhir, availability, ketersediaan. Nah, availability ini memungkinkan bahwa hanya benar-benar orang yang berhak yang dapat mengakses informasi yang tersedia gitu. Hanya benar-benar orang yang berhak gitu.
Nah, kenapa? Karena data itu atau informasi itu hanya memiliki value, memiliki nilai kalau memang benar-benar orang yang berhak yang mengaksesnya dalam waktu yang tertentu gitu, dalam waktu yang pas gitu. Jadi misalnya kita data data tentang kalau kita misal nonton siaran langsung gitu kan, tentang ketersediaan, ya memang benar-benar data yang atau misalnya seperti data quick count gitu tentang pemilu atau data real real count tentang pemilu, ya kan memang benar-benar data data yang tepat untuk orang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Kalau sudah berbeda, kalau nggak orang yang tepat atau di waktu yang tidak tepat, maka datanya tidak memiliki value lagi. Nah, information unavailability, ketidaktersediaan data atau informasi bisa terjadi karena apa? Salah satunya karena incident security gitu. Ada seperti DDoS attack. Nah, mungkin DDoS nanti kalau misalnya kalian belum tahu, mungkin nanti bisa saya jelaskan di materi-materi selanjutnya. Ada hardware failure. Ya, jadi misalnya server saya error, servernya error, nggak bisa, jaringannya rusak, nggak bisa dikoneksikan. Jadi ya datanya nggak bisa kalian akses kan. Atau yang namanya programming error. Nah, programming error ini bersifat ya hal-hal basic juga gitu. Sama seperti hardware tadi. Lalu ada human error, apakah kesalahan konfigurasi dan sebagainya macamnya, sehingga data yang harusnya disediakan itu tidak tersedia gitu. Standar measure-nya apa? Yang pertama ya pasti backing up data to external drive. Ada backupnya. Jadi kalau misalnya satu down bisa diambil dari backupnya. Ya tetap juga ya mungkin kalian bisa menerapkan load balancing di sini nanti. Atau implementing firewall, nah, tetap firewall, antivirus dan sebagainya macamnya supaya apa? Supaya tidak terjadi serangan-serangan yang mematikan server kalian atau serangan-serangan yang melumpuhkan server kalian, sehingga apa? Servernya tetap bisa diakses oleh orang yang sesuai gitu. Tentu having backup power supply juga. Ya nggak mau kan kalau kalian misalnya saya nggak bisa mengakses JIS, saya nggak bisa mengakses email. Ini kenapa dong Pak? Ini kenapa dong Bang? Ini karena di ITD lagi mati listrik ya kan nggak mungkin seperti itu, sementara datanya real time harus diakses setiap saat gitu. Data redundancy ini sama seperti backup data, harus yang namanya ada backup data gitu. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke CIA ini tadi, CIA triad, ingat ya CIA confidentiality, integrity, dan availability digunakan untuk melindungi information security atau digunakan untuk melindungi data atau informasi yang kalian punyai di suatu perusahaan, data pribadi ataupun data organisasi. Oke, ada segitiga juga. Selanjutnya ada segitiga tapi berbeda dengan CIA tadi. Nah, yang segitiga kedua adalah security, functionality, and usability triangle. Jadi ada yang namanya segitiga keamanan, fungsionalitas, dan penggunaan atau usability. Nah, di sini ada tiga. Saya ada buat titik di sini, maksudnya adalah how to balance. Gimana titik merah ini berada di tengah-tengah. Maksudnya seperti ini. Dari ketiga ini tadi, dari ketiga security, functionality, sama usability, itu ada keterkaitannya. Ada saling ketergantungan, interdependency antara ketiganya. Oke. Contohnya, increase or decrease in one factor will automatically impact the others. Contohnya seperti ini. Kalau merahnya ini saya gerakkan mendekati security, oke, yang merah ini saya gerakkan mendekati security ke sini. Sebentar. Nah, kalau merahnya ini saya gerakkan ke sini, oke. Jadi apa? Pasti merahnya menjauhi functionality dan usability kan? Dalam artian, kalau misalnya security-nya tinggi dalam suatu sistem atau dalam suatu jaringan yang kalian bangun, security-nya tinggi, security yang benar-benar bagus, berarti functionality-nya, jumlah fiturnya, jumlah fungsionalitasnya itu sedikit gitu. Dan penggunaannya lebih susah. Ya karena namanya security-nya lebih tinggi, pasti penggunaannya susah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita gerakkan merahnya ini ke mendekati functionality. Kita mau di sistem kita banyak fiturnya, banyak aplikasinya. Karena banyak aplikasi, banyak fiturnya, banyak fungsinya, tentunya keamanannya lebih sedikit karena repot, lebih lebih susah mengurus keamanan yang begitu banyak gitu tadi. Misalnya kalau kayak di apa ya di dalam suatu sistem ya misalnya di CIS banyak kan fungsi-fungsinya kan, ada untuk mahasiswa, ada untuk keasramaan, ada untuk BAK dan segala macamnya, ada untuk pegawai, dosen. Nah, security-nya juga tinggi di situ.
Jadi security-nya susah gitu. Menjauhi bolanya kan menjauhi security. Sangat susah karena tadi banyak fiturnya yang harus kita kerjakan. Nah, karena banyak fungsinya juga, tentu kemudahannya itu lebih lebih sedikit kan. Kemudahan penggunaannya itu lebih repot jadi karena banyak setiap fungsi berbeda penggunaannya, setiap fungsi berbeda penggunaannya. Nah, itu maksudnya dari tadi security, functionality, and usability triangle. Seorang administrator yang baik, seorang pembangun jaringan yang baik, baik itu mau buat sistem untuk individual ataupun sistem untuk organisasi, dia harus bisa melakukan yang namanya balancing. Bagaimana ketiganya ini harus benar-benar balance di tengah. Jadi security-nya bagus, functionality-nya juga bagus, usability-nya juga bagus. Nah, ini balance. Ingat ya, ketiga ini saling bergantung, interdependensi, saling terkait satu sama lainnya. Jadi kalau digerakkan ke sini, yang lainnya berefek, digerakkan ke atas, yang lainnya berefek gitu. Oke. Nah, setelah tadi ada dua segitiga, yang pertama adalah CIA triad, yang kedua adalah security, functionality, and usability triangle. Sekarang kita masuk ke ethical hacker. Apa sih ethical hacker? Ethical hacker, hacker yang beretika gitu maksudnya. Jadi kalau kita bilang ethical hacker itu seperti maling yang punya etika gitu. Bukan maling asal maling, tapi memang penjahat dia punya etika. Seseorang yang bekerja menggunakan tools ataupun teknik seperti seorang kriminal, seperti seorang penjahat. Tapi catatannya uh, orang yang target si yang akan dimasuki gitu atau dimalingi gitu tahu dia kalau misalnya orang tersebut akan melakukan uh, penetrasi ke rumah, misalnya ke rumah atau sistem yang kita bangun. Nah, misalnya kalau saya jadi seorang network administrator di ITBel, saya ingin mengerjakan salah satu dari kalian. Kira-kira kalian bisa nggak menjebol yang namanya sistem di perusahaan saya atau di perusahaan kampus yang saya pimpin gitu? Bisa nggak kalian menemukan kelemahannya? Nah, itu saya menyuruh kalian, saya memerintahkan kalian. Ada persetujuan sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan ethical hacker. Oke. Tujuannya apa ya? Tujuannya pasti tadi untuk meningkatkan security. Kan saya yang membangun jaringan. Saya mungkin ada beberapa hal yang miss gitu, ada beberapa hal yang tidak saya kerjakan, terlewat gitu. Sehingga apa? Sehingga ya mungkin itu bisa jadi celah untuk orang jahat. Nah, saya mempekerjakan orang lain untuk masuk ke dalam sistem saya atau mencoba masuk ke dalam sistem saya untuk menemukan kelemahan-kelemahannya. Kalau sudah ditemukan kelemahannya, tentu ada perbaikan ke depannya. Nah, itu yang ethical hacker. Jadi ingat, cara kerjanya sama persis seperti orang-orang jahat. Tapi tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk menemukan kelemahan dan sebelumnya ada persetujuan antara si korban lah, istilahnya korban dalam tanda kutip, dan si penyerang gitu. Itu yang dibilang sebagai ethical hacker. Lalu ada yang namanya cracker. Nah, cracker ini benar-benar bekerja seperti orang jahat. Dia menggunakan skill, tools, teknik ataupun cara-cara untuk masuk ke dalam satu sistem. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan value atau mendapatkan keuntungan gitu, tanpa persetujuan atau tanpa diketahui oleh orang yang uh, memiliki sistem tersebut atau mengelola sistem tersebut. Jadi ini memang benar-benar maling yang sifatnya merusak gitu. Nah, dia bisa bekerja sendiri atau bisa jadi juga hackernya ini disewa oleh orang lain gitu. Misalnya saya nggak tahu hacking apa-apa, tapi saya benci sama perusahaan ini. Saya bisa menyewa hacker untuk yang masuk ke perusahaan tersebut. Oke. Atau bahkan ada pemerintah negara asing yang memang memerintahkan seorang hacker atau beberapa organisasi hacker untuk masuk untuk merusak negara lawan gitu misalnya. Oke. Itu tadi ada dua antara ethical hacker dan ya, cracker atau malicious hacker gitu. Selanjutnya ada yang namanya hacker classes. Nah, ini mungkin yang pernah sering kalian dengar gitu. Kalau kalian nonton film, kalau kalian baca-baca tentang keamanan jaringan, tentang cyber security, ada yang namanya black hat. Nah, black hat ini yang jahat tadi. Yang orangnya jahat gitu ya. Yang menggunakan skillnya secara ilegal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan diri sendiri dan untuk keuntungan diri sendiri. Nah, ini biasanya kalau orang yang kategori black hat, itu biasanya orang-orang yang melawan hukum. Oke, tentu dia melanggar hukum dan melawan hukum pasti akan ya, dikejar oleh
penegak hukum tentunya. Lalu ada white hat. Nah, kalau bisa kita bilang black hat ini adalah si cracker tadi atau si malicious hacker tadi. Lalu ada white hat. White hat itu ya topi putih. Ya tadi si ethical hacker tadi. Orang yang dipekerjakan, orang yang diperbantukan untuk menemukan suatu kelemahan di dalam sistem dengan persetujuan oleh si empunya sistem atau yang punya sistem tadi. Lalu ada yang grey hat di tengah-tengahnya. Nah, ini si grey hat ini dia bisa uh, grey hat kan kalau grey itu kan antara percampuran antara hitam dan putih gitu kan. Nah, si grey hat ini dia kadang bersifat jahat, dia kadang bersifat baik. Contohnya seperti ini, kalau yang grey hat dia itu masuk ke dalam satu sistem, misalnya kalian masuk ke dalam sistem kampus tanpa persetujuan saya sebagai network administrator, tanpa persetujuan saya sebelumnya, tapi tujuan kalian baik untuk menemukan kelemahan. Lalu setelah kalian ketemui kelemahannya, kalian lapor ke saya, Pak, saya temukan kelemahan di sistem yang Bapak kelola atau di sistem yang Bapak bangun. Ini laporannya. Nah, yaitu yang dimasukkan kategori grey hat, tidak ada persetujuan sebelumnya, tapi dia tetap mencoba melakukan penetrasi atau masuk ke dalam satu sistem, setelah dapat baru dilaporkan dia gitu. Nah, itu yang dinamai grey hat. Lalu selanjutnya, untuk kategorinya ada cyber criminal. Nah, cyber criminal ini yang biasanya dia lebih mementingkan keuntungan daripada ketenaran gitu. Ini benar-benar orang yang biasanya mencuri kredit card, targetnya ya bahkan bisnis ataupun pemerintah juga ditarget mereka. Terus ada script kiddies. Nah, script kiddies itu kalau kita yang bilang newbie gitu ya, yang paling umum gitu. Script kiddies ini yang paling banyak karena apa? Dia ini hanya orang-orang yang baru belajar menggunakan tools hacking masuk ke dalam satu sistem. Tapi jangan salah, script kiddies ini juga merepotkan karena jumlahnya banyak. Okay? Karena jumlahnya banyak, kita bahkan juga sering kewalahan gitu. Walaupun memang yang dicoba mereka mungkin penetrasi mereka nggak dalam gitu, hanya cuma mendapatkan port-port terbuka saja di dalam satu komputer, tapi tetap aja ya repot kalau tidak kita atur dengan baik. Orang yang begitu banyak ini dengan hal-hal melibatkan kecil tentu jadinya lama-lama akan besar gitu ya. Lalu selanjutnya ada broker, insider, cyber teroris, ini bisa kalian baca sendiri nanti, ada hacktivis, lalu ada state sponsor attackers. Nah, state sponsor attacker ini memang organisasi yang dibayar oleh suatu negara atau suatu pemerintahan untuk menjatuhkan negara lawannya. Nah, itu yang dinamai sebagai ini kategori-kategori yang ada di dalam hacker class tadi. Oke. Nah, setelah kita masuk tadi CIA triad, security, functionality, and usability triangle, terus kita masuk pembagian ethical hacker atau pembagian hacker tadi ada kelas-kelasnya. Sekarang kita masuk step-step yang ada di dalam ethical hacking. Sebenarnya ini bukan hanya ethical hacking saja, tapi ini digunakan juga oleh hacker gitu. Cuma nanti ini digunakan oleh hacker secara umumnya, baik ethical hacker ataupun juga cracker ataupun malicious hacker tadi. Baik yang black hat ataupun white hat ataupun grey hat, stepnya hampir sama seperti ini. Oke, kita lihat. Yang pertama ada reconnaissance, itu phase pertama. Yang kedua scanning, yang ketiga gaining access, yang keempat maintaining access, lalu yang kelima covering tracks. Selama satu semester ini kalian akan banyak berbicara atau bahannya membahas tentang ini, mulai dari reconnaissance sampai covering track. Kita lihat satu persatu. Phase pertama, reconnaissance. Dia itu mengumpulkan evidence ataupun informasi terhadap target. Contoh targetnya misalnya kita akan contoh targetnya adalah perusahaan ya kita bilanglah kampus ITDL gitu ya, supaya nggak membawa nama-nama instansi lain. Kita bilang target operasinya adalah kampus ITDL. Apa yang kalian lakukan tersebut dahulu di dalam reconnaissance, di dalam step reconnaissance, step pertama, ada yang namanya pasif. Nah, passive reconnaissance ini kalian mencoba mengumpulkan informasinya itu dari secara nggak langsung, indirectly, target without directly accessing the target. Maksudnya accessing target di sini accessing jaringannya ya. Yang pertama kalian lakukan ketika passive reconnaissance pasti ya buka-buka dulu misalnya di di informasi sosial media yang ada di kampus ITDL gitu kan. Misalnya ITDL aktifnya menggunakan apa,
Nah, itu informasi-informasi penting itu bukan informasi penting, informasi-informasi sederhana itu yang bisa digunakan juga. Jadi misalnya kayak domain email detail apa, terus di sistem di sosial medianya kan mungkin nanti kelihatan link-link URL apa aja yang bisa biasa digunakan itedel, yang seperti itu. Itu yang pasif. Lalu ada yang namanya aktif. Kalau aktif ini dia sudah melakukan mencoba, biasanya menggunakan Nmap ataupun menggunakan tools-tools lainnya atau Angry Scanner untuk melakukan scanning scanning IP address yang dimiliki oleh itedel tadi. Itu sudah aktif, dia sudah benar-benar bersinggungan dengan jaringan. Kalau tadi yang kalau yang pasif kan dia belum bersinggungan dengan jaringan, ini sudah bersinggungan dengan jaringan. Oke. Lalu scanning dan enumeration. Kalau sudah dapat informasi tentang IP address dan segala macamnya, dia melakukan scanning untuk menemukan kelemahan di dalam jaringan tersebut. Dicoba terus-terusan. Itu yang dilakukan scanning. Dari apa? Dari data recognition tadi. Ya, terus menerus kira-kira, dia akan mengecek pintu mana yang terbuka, IP address mana yang bocor, terus port mana yang tidak dibuat firewall, tidak ada IP tables configuration, tidak ada antivirusnya yang bisa saya masuk gitu. Ini pada saat scanning dan enumeration dia melakukan yang namanya pencarian kelemahan. Vulnerabilities di sini adalah kelemahan. Step selanjutnya, step ketiga itu adalah gaining access, mendapatkan akses. Setelah kita menemukan kelemahan, kita kita exploit kelemahan tersebut. Kita kelemahan, di sini pintunya rusak deh. Ini kelemahannya, di sini pintunya rusak. Nah, sekarang gimana caranya kita mengeksploitasi pintu rusak tersebut supaya kita benar-benar bisa masuk ke dalam sistem. Jadi kalau di scanning ini kita belum masuk ke dalam sistem tapi sudah mencari kelemahan, sudah bersinggungan dengan sistem tapi belum masuk. Nah, ketika gaining access kita sudah benar-benar masuk ke dalam jaringan atau sistem komputer gitu. Selanjutnya, setelah kita berhasil masuk, tentunya apa? Tentunya kita akan melakukan maintaining access. Supaya apa? Supaya kedepannya jaringan tersebut bisa terus kita masuki gitu. Walaupun sudah ditutup celahnya nanti bisa kita masuki. Oke. Biasanya kalau orang jahat dia melakukan yang namanya implementing backdoors. Diciptakannya pintu belakang, kode-kode khusus supaya nanti kedepannya dia bisa masuk dengan leluasa gitu. Tanpa harus melakukan reconnaissance, scanning, gaining access. Dia langsung masuk ke step sini untuk langkah selanjutnya, untuk kedepannya gitu. Nah, ini yang paling penting juga, covering tracks. Orang jahat biasanya setelah masuk ke dalam sistem kita, tentu kan dia akan menghilangkan yang namanya jejaknya. Dia mau menghilangkan jejaknya ataupun tracksnya supaya tidak diketahui. Kalau ada polisi yang datang, ya polisi nggak bisa melacak dia di mana gitu, masuknya dari mana, terus jejak-jejak yang ditinggalkan dia apa. Nah, maunya kan tidak mau seperti itu. Nah, itu kalau berpikiran sebagai hacker tadi, malicious hacker atau cracker tadi. Nah, kita sebagai ethical hacker, bagaimana caranya bisa menemukan jejak-jejak yang sudah ditutupi? Oke, jejak yang bisa ditutupi itu kira-kira bisa kita temui nggak? Nah, kita sebagai seorang administrator, kira-kira kalau ada orang jahat masuk ke rumah kita, ya gimana caranya berpikir supaya data yang tadi yang sengaja ditutupi oleh si penjahat sebagaimana mungkin bisa kita temukan. Oke, itu kalau kita berpikir sebagai defensernya, kita berpikir sebagai orang ethical hackernya gitu. Oke, jadi ada reconnaissance, phase pertama, step pertama ada scanning, gaining access, maintaining access, sampai covering tracks. Yang selanjutnya itu setelah ethical hacker step, masuk ke ethical hacking testing type. Ada beberapa testing, tiga yang paling umum. Yang pertama black box testing, yang kedua white box testing, dan yang ketiga gray box testing. Bedanya apa? Yang pertama black box testing. Nah, kalau pada saat black box testing, ethical hacker benar-benar tidak tahu si hackernya tersebut yang akan masuk ke dalam jaringan tadi. Misalnya kalau kampus Dell sebagai target evaluationnya adalah kampus Dell. Kalian yang saya minta untuk menemukan kelemahan di dalam jaringan komputer Dell itu nggak tahu bentuk jaringan Dell seperti apa, sistem operasi yang digunakan seperti apa, metode yang kami gunakan di dalam jaringan di dalam Dell itu seperti apa, itu nggak tahu. Kalian benar-benar memang seperti seorang penjahat yang
mulainya itu dari awal. Memang benar-benar tadi melakukannya itu benar-benar dari konsep ini, reconnaissance dan segala macamnya. Nggak tahu bentuk jaringan Dell itu seperti apa. Oke, itu kalau black box testing. Kalau bisa dibilang ini biasanya orang luar, kita mempekerjakan orang luar untuk melakukan penetrasi ke dalam jaringan kita. Oke, itu yang black box testing. Kalau yang white box testing, bedanya yang black box testing dia sudah tahu bentuk jaringan di dalam kampus Dell itu seperti apa, apakah menggunakan LAN, apakah menggunakan WAN, terus menggunakan jaringannya, sistem operasi yang digunakan apa, terus bentuk data centernya seperti apa, dia sudah tahu, udah punya gambaran secara keseluruhan tentang jaringan atau ada yang di-maintain di dalam Dell. Nah, kalau white box testing ini biasanya orang dalam, biasanya juga sesama administrator gitu. Itu kalau yang white box testing, sesama administrator yang melakukan pengujian untuk menemukan kelemahan. Memang orang Dell, ini biasanya orang IT Dell, bukan orang luar. Lalu gray box testing. Kalau gray box testing ini kombinasi antara keduanya, antara black box dan white box. Kalau gray box testing, biasanya dia hanya diberikan sedikit. Ini biasanya orang luar juga. Kalau gray box testing ini hanya orang luar, tapi diberikan informasi sedikit tentang jaringan yang kita maintain atau tentang sistem komputer yang kita maintain. Tidak semuanya. Mungkin ada data-data penting yang nggak bisa kita kasih ke orang luar. Oke? Jadi black box testing dan gray box testing biasanya ini benar-benar orang luar. Sementara kalau white box testing ini orang memang yang bekerja di instansi tersebut atau perusahaan tersebut. Oke? Nah, setelah masuk ke testing type-nya, nah ini bentuk-bentuk serangan yang paling umum. Ada malware, ada phishing, man in the middle attack, denial of service attack, SQL injection, bahkan zero day exploit. Nah, ini mungkin nanti ke materi selanjutnya. Malware ini akan penting saya bahas di minggu depan. Tentang apa aja sih jenis-jenis malware. Sama tidak virus dan worm, sama tidak virus dengan trojan dan sebagainya macamnya, backdoor toolkit dan sebagainya macamnya. Itu akan saya jelaskan. Termasuk phishing, man in the middle attack, SQL injection dan beda-beda. Supaya apa? Kalau kalian ingin bekerja sebagai ethical hacker, ya kalian tentu harus tahu dulu bentuk serangannya seperti apa, sehingga tahu nanti kalian kalau akan melakukan pengamanan jaringan, kalian bisa melakukan pengamanannya lebih baik lagi. Ya, kalau kalian ingin melawan ini misalnya, ingin melawan orang-orang bersenjata api, masa kalian melawannya harus menggunakan senjata tajam, kan pasti kalian kalah. Jadi sebelum kalian berperang, tahu dulu tipe perangnya seperti apa, yang kalian hadapi seperti apa, sehingga kalian dapat menggunakan tools atau strategi yang tepat untuk menghadapinya. Ujung-ujungnya kalian bisa menang nanti ya. Oke. Nah, untuk terminologinya silakan kalian baca. Yang paling umum dalam keamanan jaringan itu atau security itu ada threat. Threat itu ancaman, ada vulnerability, ada kelemahan gitu. Target of evaluation itu korbannya siapa, korban yang akan di-assessment, korban yang akan dilakukan reporting. Attack itu bentuk serangannya seperti apa tadi, ini bentuk apakah malware, phishing dan sebagainya macamnya. Lalu exploit ini adalah melakukan bagaimana kita masuk ke dalam satu sistem, setelah menemukan kelemahan kita eksploitasi kelemahan tersebut agar kita masuk ke dalam sistemnya. Oke, mungkin untuk hari ini demikian. Kalau ada pertanyaan, hari ini akan saya buat forum di e-course sehingga kalian bisa bertanya sebentar. Kalian bisa bertanya melalui e-course. Nanti forumnya akan saya buat supaya tidak berlama-lama. Oke, ini saya akan akhiri. Mungkin untuk videonya akan saya nanti akan saya sharing juga sama kalian. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Sekalian sebentar. Sekalian untuk absen. Jadi nanti di e-course saya buat sekalian untuk absen kalian semua. Jadi benar-benar aktif semuanya ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya.